Hello Utre Readers, welcome back. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense, kalimat afirmatif atau kalimat positif. Yang pertama, kita akan melihat simple past tense dengan to be, was, and were. Dan yang kedua, simple past tense dengan regular verb. Dan yang ketiga adalah simple past tense dengan irregular verbs. Nah, kita mulai dengan simple past tense menggunakan to be, was, and were. Kita akan melihat pasangan subjek, juga keterangan waktu yang mengikuti. Simple past tense itu maknanya kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Bahkan 5 menit yang lalu itu sudah masuk past. Keterangan waktunya antara lain 5 minutes ago, yesterday itu kemarin, last week minggu lalu, last year itu tahun lalu. Tanpa keterangan waktu pun, asalkan itu ada to be, was, and were, maka itu sudah menunjukkan kegiatannya dilakukan di masa lalu. Dan saat ini tidak terjadi lagi. Kita lihat pasangan subjeknya, I, aku, was. He, dia laki-laki itu was. She, dia perempuan itu was pasangannya. Lalu it, was. Lalu were, apa aja itu? Ada you, itu kamu, we, kami, kita, they, mereka. Nah, kita akan melihat kalimat-kalimat simple present tense dengan to be, am, is, are. Lalu kita akan membandingkannya dengan kalimat past tense. I am here, aku saat ini ada di sini. I'm here, aku di sini. Nah, kalau konteksnya sudah berlalu, maka I, to be, am ini harus diubah menjadi to be past tense, yaitu was. Karena pasangan subjek A itu was. I was here. Here adalah keterangan tempat, jadi menggunakan to be ya, to be-nya to be past tense. Lalu yang kedua, she is in Jakarta. Sekarang dia ada di Jakarta, saat ini di Jakarta. Lalu bagaimana kalau dia sudah tidak di Jakarta lagi? Nah, mudah saja. Kebetulan di situ she pasangannya adalah was. Jadi bukan is lagi tapi was. She was in Jakarta. Katakanlah kemarin dia di Jakarta. She was in Jakarta yesterday. Oke. Dan selanjutnya kalimat yang ketiga yaitu they are absent. Hari ini mereka absen. Saat ini mereka absen. They are absent. They pas subjek ini ke subjek they, pasangan simple pastnya adalah were. To be were. They were absent. Kemarin mereka absen, jadi they were absent, bukan are lagi tapi were. Nah, sekarang perlu diingat lagi, to be itu kita gunakan ketika subject akan diikuti oleh keterangan tempat seperti here atau in Jakarta, itu keterangan tempat. Bisa juga keterangan waktu. Lalu absent itu kata sifat. Juga ada satu lagi kata benda. Boleh kata kerja tapi harus dalam bentuk ing. Jadi to be, am, is, are itu ketika setelah subjek tidak ada verb maka menggunakan to be. Nah, itu berlaku juga untuk was and were. Was and were itu sama, to be, tapi dalam bentuk past. Maka kita menggunakan was and were ketika subjek itu tidak ada verb dan diikuti keterangan sama, keterangan waktu, keterangan tempat, kata sifat, kata benda, dan boleh verb tapi harus dalam bentuk ing. Begitu. Semoga cukup dimengerti. Nah, sekarang yang kedua adalah kita akan melihat simple past tense dengan verb. Kita lihat dulu, kita ingat kembali bagaimana kalimat simple present tense. Bahwasanya subjek diikuti verb satu, katakanlah begitu, atau verb dasar untuk menunjukkan bahwa itu suatu kebiasaan, tidak ada waktu yang spesifik. Lalu simple past tense itu subjek verbnya adalah bentuk yang kedua. Bentuk kedua itu artinya verb dasar. Verb yang pertama tadi tinggal ditambahkan ed. Itu berlaku untuk verb atau kata kerja yang beraturan atau regular. Nah, kita buat kalimat present tense dulu.
Kalimat present tense, kalimat yang menunjukkan kebiasaan. Misalnya, kebiasaan kami adalah bermain sepak bola setiap sore, katakanlah begitu. So we say, we play football. Itu adalah kalimat present. Jadi play di sini, play adalah verb bentuk pertama, bentuk present. Lalu, bagaimana kalau kita mau membuatnya menjadi simple past? Konteksnya kita mau menceritakan bahwa tadi sudah lewat ya, tadi kita main bola. Kalau sekarang sudah nggak main bola lagi, mungkin sedang makan atau sedang nonton TV. Nah, mau cerita, oh tadi aku main bola. Nah, cukup ubah verbnya. Ada verb play di situ, bentuk pertamanya ditambahkan akhiran ed. Jadi play ditambah akhiran ed. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat itu adalah past tense. We played football yesterday, kemarin. Nah, kemarin ini sudah makin kuat lagi menunjukkan masa lalu. Tidak ada yesterday pun, asal itu sudah played, oh berarti sudah lewat. Nah, kalimat yang kedua, he watches TV. Kebiasaan dia adalah menonton TV. Itu pakai watches ya, akhiran es, simple present tense. Silahkan dilihat lagi di video sebelumnya tentang simple present tense. Tapi pada dasarnya ini sifatnya adalah kata kerja present, yaitu watch. Bentuk dasarnya watch. Lalu kita mau mengatakan kalau dia di waktu lampau itu nonton TV. Nah, kata kerja dasarnya adalah watch. Tinggal tambahkan ed untuk menunjukkan bahwa itu past, sudah lampau. He watched TV a minute ago. Wow, 1 menit yang lalu. Tadi ya. Tadi dia nonton TV, nggak tahu sekarang dia di mana. Jadi he watched TV a minute ago. Watched. Lalu kita buat satu kalimat lagi supaya lebih mantap. She kata kerjanya katakanlah washes, mencuci. She washes clothes. Okay. Nah, ini washes merupakan kata kerja present tense. Nah, kita mau mengatakan dia mencucinya tadi, sekarang sudah nggak mencuci. Washes ini kata kerja dasarnya adalah wash, tambahkan ed. She washed clothes. Bisa ditambahkan keterangan waktu di situ, keterangan waktu yang sudah lewat. Nah, di situ tidak bisa kita tidak menambahkan, asal sudah ada ed itu maksudnya sudah menunjukkan past, bentuk verb past tense, begitu ya. Nah, kita ada sedikit latihan di sini simple past tense dengan menggunakan regular verbs, yaitu regular verbs di sini mengubah present verb ditambah akhiran ed. Nah, ini ada 5 kalimat, sudah disediakan verb satunya, verb bentuk dasarnya ada play, wait, study, wash, and receive. Ada kalimat pertama yaitu they play football yesterday. Ada keterangan waktu lampau, yesterday, kemarin. Jadi verbnya nggak mungkin hanya play aja. Kita harus menambahkan ed, akhiran ed. Played, they played football yesterday. Yang kedua, wait patiently, kami menunggu dengan sabar. Wait ditambahkan ed jadi waited. Tadi kami menunggu dengan sabar. Nomor 3, he study English. Kita mau bilang di masa lampau, study itu study. Nah, y-nya diganti dengan e dulu, baru tambahkan akhiran ed. So, he studied English. Di masa lampau dia belajar bahasa Inggris. Lalu nomor 4, Pedro wash, mudah aja wash tambahkan ed. Wash the car this morning. Pedro washed the car this morning. Pagi tadi Pedro mencuci mobil. Tadi pagi ya. Number 5, I received the letter 2 days ago. 2 hari yang lalu. Receive itu artinya menerima.
Nah, ini receive sudah ada huruf E di sini, jadi nggak perlu ed, tinggal ditambahkan D saja. Begitu ya, teman-teman. Would-Try Readers, semoga bisa dipahami sampai di sini. Lanjutkan, masih dengan regular verb, kita review lagi bagaimana mengubah verb dari verb present menjadi verb past. Verb present itu verb 1, verb past itu verb 2. Supaya Anda lebih mudah mengingat bahwa untuk regular verb, kata kerja yang beraturan itu dari verb present cukup ditambahkan akhiran ed. Ada play, bermain, ditambahkan ed jadi played. Lalu tadi ada kata kerja wash, mencuci, past tense-nya tinggal ditambahkan ed di akhir washed. Jadi wash jadi washed. Lalu pada verb present cook, memasak, tambahkan saja ed. Jadi cooked. Nah, selanjutnya apalagi ya? Baiklah, kita tulis saja study. Nah, kebetulan ini berakhiran dengan huruf Y ya, konsonan Y. Y-nya diubah dulu jadi I, kemudian tambahkan akhiran E dan D. ED. Lalu, apakah ada lagi ya? Saya kira cukup verbnya. Nah, kita akan melihat irregular verbs. Jadi, ada kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya, bentuk past tense-nya itu tidak ditambahkan akhiran ed, tapi dia punya bentuk sendiri. Nah, ini satu-satunya cara adalah tipsnya harus dihafalkan. Ya, tidak ada tips lain dari saya. Ya harus dihafalkan, dibiasakan, nanti lama-lama juga sudah hafal di luar kepala. Katakanlah, oke, ada contohnya verb make. Ini irregular verb ya. Nah, jadi bukan make it, bukan ditambah d, tapi malah di sini d, k-nya jadi d, jadi made. Lalu eat, makan, itu bentuk pasnya a dulu baru te, ate, makan, itu bentuk past tense dari eat. Ya kan, bentuknya tidak beraturan. Nah, ini harus dihafalkan. Drink, minum, bentuk past tense-nya, kata kerja past-nya itu drank. I-nya berubah jadi a. Jadi bukan drink it pakai ed, no, tidak ada. Lalu ada sleep, tidur. Itu bukan sleep it tapi slept. S-L-E-P-T. Begitu ya, teman-teman. Ini harus dihafalkan, nanti kita sediakan daftar irregular verbs. Ada drive, mengemudi, itu drove, i-nya berubah jadi o, drove. Begitu. Jadi untuk irregular verbs tidak ada yang pakai ed, tidak ada akhiran ed. Mereka punya bentuk sendiri. Apa tipsnya? Sekali lagi adalah dihafalkan. Itu sudah. Marilah kita berlatih simple past tense menggunakan irregular verbs. Ada kalimat present di sini, ada 4, dan kita akan mengubahnya menjadi kalimat simple past tense. We drink coffee. Kami minum kopi. Kebiasaan kami adalah minum kopi. Lalu bagaimana kalau kita mau mengatakan bahwa ini tadi kita minum kopi loh, kita mau cerita begitu ke teman kita. Nah, cukup ubah verbnya. Drink tadi bentuk past tense-nya adalah drank. We drank coffee. I-nya pada kata drink menjadi a ya. We drank coffee yesterday. Ada spesifik waktu di situ yaitu kemarin. Lalu I meet him. Aku biasa ketemu dia gitu. Nah, drink, meet, sleep, makes itu verb 1 ya, verb present. Nah, kita mau bilang aku tadi ketemu dia loh. Nah, meet jadi met. E-nya jadi satu bentuk pasnya begitu. I met him. Misalnya ketemu di mana ya, di toko gitu. Tadi aku ketemu dia di toko. Tadi sudah lampau. I met him. Lalu they sleep outside. Mereka tidur di luar. Sleep itu kata kerja present.
kita mau menceritakan bahwa katakanlah tadi malam mereka tidur di luar, ada spesifik waktu di situ. Nah, sleep present itu diubah menjadi sleep bentuk past, yaitu slept. They slept outside last night. Tadi malam mereka tidur di luar. She makes cakes. Dia itu sehari-harinya suka buat kue gitu. Lalu kita akan menceritakan bahwa tadi atau di masa lalu dia buat kue. Make itu kata simple past verbnya itu she made. Make jadi made. She made cakes. Okay. She made cakes. Keterangan waktunya katakanlah this morning. Tadi pagi dia buat kue. She made cakes this morning. Demikian Utre Readers tentang simple past tense. Kita review dulu ya bahwa subject dengan to be simple past tense itu subject, was, and were, diikuti keterangan tempat, keterangan waktu, kata benda, kata sifat, dan verb ing. Lalu pasangan subjeknya I, he, she, it diikuti was, you, we, they diikuti were. Lalu subject yang dengan kata kerja verb ed. Lalu ada irregular verb juga. Baiklah, jangan lupa like, subscribe. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Thanks for watching. Have a lovely day.